Perkenalkan sebelumnya, nama saya Rialdo Najogi Francisco Antakumbolon dari Prodi Sistem Informasi. Nomor NIM saya adalah 005. Jadi untuk video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan komunikasi yang baik. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen dan organisasi. Oke, jadi kita langsung masuk saja ke presentasi PowerPoint-nya. Ya. Jadi bagaimana cara melakukan komunikasi yang baik? Sebelumnya kita harus tahu dulu konteksnya kita bahas di sini. Jadi untuk poin yang dibahas di sini adalah yaitu seorang pemimpin. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus mengerti terlebih dahulu apa pengertian dari pemimpin. Jadi kalau dari saya sendiri, menurut saya pengertian dari seorang pemimpin itu adalah seseorang yang memiliki kekuasaan. Jadi dia itu berada di atas dan membawahi sekelompok orang atau beberapa orang tertentu, serta memiliki kemampuan untuk mempengaruhi mereka dalam bekerja sama guna mencapai tujuan bersama. Jadi poinnya di sini yang bisa menjadikan seorang dikatakan pemimpin adalah dua. Jadi yang pertama, dia memiliki kekuasaan. Dia memiliki kekuasaan entah itu dari jabatan atau memang ada hak legalnya. Dia memiliki kekuasaan untuk membawahi sekelompok orang tertentu. Dan yang kedua, dia memiliki kemampuan dari dalam dirinya sendiri untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di bawahnya untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi itu tadi apa yang dimaksud dengan pemimpin. Kita masuk ke slide selanjutnya. Mengapa kita membahasnya pemimpin? Karena di komunikasi ini poinnya adalah, jadi komunikasi ini menghubungkan dua hal yang akan kita bahas pada saat ini juga, yaitu pemimpin dan yang dipimpin. Jadi komunikasi ini posisinya berada di tengah-tengah. Dia menghubungkan antara pemimpin yang di atas dan yang dipimpin yang ada di bawah. Oke, mengapa komunikasi ini sangat penting atau besar peranannya? Kita ambil atau kita lihat pada slide selanjutnya. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika komunikasi baik, tujuan bersama akan mampu dicapai. Maksudnya di sini, jika pemimpin berhasil melakukan komunikasi yang baik antara dia dengan anggotanya atau bawahannya, maka tujuan bersama akan mampu dicapai. Namun sebaliknya, jika komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya itu buruk, tujuan bersama itu akan sulit, bahkan tidak bisa dicapai. Karena kita tahu juga kalau ada pemimpin, ada yang dipimpin, dan pasti mereka tergabung dalam suatu lingkup organisasi yang akan mencapai tujuan bersama. Jadi poinnya di sini adalah yang dua ini. Jadi komunikasi baik dan komunikasi buruk akan menentukan apakah mereka nanti bisa mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan di awal. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Oke, jadi saya ada merumuskan beberapa poin. Ada 5 poin yang menurut saya bagaimana cara melakukan komunikasi yang baik. Yang pertama, yaitu percaya diri. Sebagai pemimpin, tentu kita akan dilihat orang banyak, tentu kita akan dipandang, tentu kita akan dijadikan contoh atau teladan. Jadi kita harus bisa yang namanya percaya diri, tidak canggung, tidak gagap istilahnya. Apalagi sebagai pemimpin itu kita pasti akan sering melakukan yang namanya public speaking. Memang public speaking ini salah satu hal yang agak sulit untuk dilakukan untuk beberapa orang, tapi kalau kita bisa belajar, yang pertama kita harus belajar yang namanya belajar percaya diri dulu. Jadi kalau kita sudah bisa mendapatkan percaya diri, kita bisa nanti pelan-pelan belajar public speaking, berbicara di depan orang banyak, yang awalnya terbata-bata, gugup. Namun kalau kita mau belajar, mau percaya diri, lama-kelamaan mungkin nanti akan bisa dan akan mampu berbicara di depan publik dengan sendirinya. Karena itu sudah menjadi keharusan seorang pemimpin, pasti akan sering berbicara di depan orang banyak, terutama di depan bawahannya atau anggotanya. Untuk poin yang kedua, gunakan bahasa yang sesuai. Kenapa? Karena
maksud saya di sini komunikasinya itu kan nggak melulu komunikasi yang formal. Maksudnya kalau formal itu antara pemimpin dengan yang dipimpin dalam suatu rapat atau forum itu kan harus menggunakan bahasa yang sesuai. Akan tetapi jika seorang pemimpin sedang melakukan komunikasi entah dia dengan salah satu anggota atau dengan salah satu divisi yang dibawahinya, dia harus pandai menggunakan bahasa yang sesuai. Jadi ada kalanya waktu kita menggunakan bahasa yang formal, ada kalanya juga kita harus menggunakan bahasa yang non formal. Jadi seorang pemimpin itu harus paham dan harus pandai kapan menggunakan bahasa formal dan kapan menggunakan bahasa yang tidak formal untuk bisa untuk mencairkan suasana, atau jika sedang jenuh, nah itu pemimpin harus pintar menggunakan bahasa yang sesuai. Untuk poin yang ketiga, yaitu tidak melakukan komunikasi hanya saat diperlukan. Maksudnya di sini seorang pemimpin itu harus sering melakukan komunikasi, namun tidak saat hanya diperlukan saja. Contoh, kalau mau rapat, kalau mau forum, baru dia melakukan komunikasi. Enggak, tidak harus seperti itu. Jadi kalau misalnya ada waktu kosong, ada waktu luang, dia harus melakukan sesering mungkin melakukan komunikasi terhadap anggota-anggotanya. Gunanya di sini dia bisa semakin mengenal lagi anggotanya dan dia bisa semakin dekat lagi dengan anggotanya. Jadi tidak melakukan komunikasi hanya saat diperlukan. Jadi waktu-waktu tertentu juga seorang pemimpin harus melakukan komunikasi kepada anggotanya, baik secara pribadi ataupun berkelompok. Jadi tidak hanya saat diperlukan saja saat rapat atau forum. Terus yang keempat, perhatikan bahasa tubuh. Nah, ini ada kaitannya dengan poin pertama. Sebagai pemimpin kan kita harus percaya diri karena sudah pasti kita akan dilihat orang banyak. Nah, di poin keempat ini kita juga harus memperhatikan bahasa tubuh. Mengapa demikian? Karena kita sebagai pemimpin nanti sudah pasti dilihat orang banyak. Nah, pemikiran orang itu berbeda-beda. Mereka bisa menangkap hal yang berbeda dari apa yang kita maksudkan gitu loh. Jadi kalau misalnya bahasa tubuh kita nggak benar, nggak sesuai, berarti mereka bisa menganggap, wah ini dia ini kok gitu, kok sombong gitu. Padahal kan maksud kita bukan seperti itu. Nah, kita harus bisa memperhatikan bahasa tubuh kita. Jadi kita harus bisa melakukan bahasa tubuh atau gerakan tubuh yang sesuai. Contoh, kalau kita sedang berbicara di depan orang, kita harus melihat ke audiens, jangan melihat oleh ke kanan ke kiri. Kita harus melihat kepada audiens. Walaupun contohnya kita kalau sedang memimpin rapat itu kita perlu mempresentasikan suatu hal, ada di slide di belakang misalnya, kita harus lebih sering melihat ke audiens daripada melihat presentasi kita. Terus kalau misalnya kita melakukan komunikasi personal entah dengan anggota satu orang, kita harus melakukan bahasa tubuh, yaitu pandanglah orang yang kita ajak bicara, tatap matanya. Karena secara tidak langsung kalau kita berbicara kepada orang dan kita melihat orang tersebut, kita memperhatikan, jadi orang itu menganggap ya saya memang benar-benar dihargai. Jadi situlah komunikasi yang baik akan terjalin. Jadi kira-kira seperti itu. Dan untuk poin yang terakhir, nah ini juga nggak kalah penting dari 4 poin yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu lebih sering mendengar daripada berbicara. Memang bagi sebagian kita mungkin lebih sering berbicara daripada mendengar. Namun ini kalau kita menjadi pemimpin, konteksnya kita menjadi seorang pemimpin, ini merupakan sebuah tuntutan, yaitu kita harus lebih sering mendengar daripada berbicara. Kita harus lebih sering mendengar anggota kita, karena anggota adalah bawahan kita, anggota adalah yang kita bawahi. Jadi anggota itu nanti walaupun anggota adalah kita bawahi, tapi anggota juga peranannya besar, karena kalau nggak ada anggota kita nggak mungkin jalan sendiri, karena tujuan yang bersama itu kita tetapkan dengan anggota. Jadi anggota nanti juga akan berperan untuk kita mencapai tujuan bersama. Jadi kita harus lebih sering mendengar anggota. Baik contohnya seperti ini, kalau misalnya anggota
punya keluhan, punya kritik, punya saran, kita harus mendengarkan. Kita nggak boleh menolak, apalagi kalau sarannya itu positif. Jangankan positif, saran yang negatif pun kalau misalnya di kuping itu terdengarnya nggak enak, mau nggak mau kita harus dengarkan juga, karena seperti yang saya beritahu tadi itu sudah menjadi tuntutan seorang pemimpin. Harus lebih sering mendengar daripada berbicara. Kalaupun berbicara, kita berbicara yang seperlunya saja, ataupun berbicara setelah yang kita ajak komunikasi itu sudah selesai berbicara. Jadi sebagai pemimpin di sini harus lebih sering mendengar daripada berbicara. Jadi itu tadi 5 poin yang sudah saya rumuskan bagaimana cara melakukan komunikasi yang baik. 1. Percaya diri. 2. Gunakan bahasa yang sesuai. 3. Tidak melakukan komunikasi hanya saat diperlukan. 4. Perhatikan bahasa tubuh. Dan yang kelima, lebih sering mendengar daripada berbicara. Menurut saya, jika seorang pemimpin sudah mampu menguasai 5 poin ini, maka dia akan bisa melakukan komunikasi yang baik terhadap anggotanya atau bawahannya.